Selamat datang di channel Bunda Naya. Di sini, kamu akan menemukan cerita-cerita drama yang penuh emosi dan inspirasi, siap menemani harimu. Mulai dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semuanya ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Aku hamil, tapi suamiku malah mengajak pelakor liburan ke Swiss. Aku memastikan mereka dideportasi. Namaku Almira. Saat aku hamil, suamiku justru mengajak selingkuhannya berlibur ke Swiss. Namun, mereka pulang bukan dengan oleh-oleh, melainkan surat deportasi. Hujan deras turun malam itu, angin mengetuk-ngetuk jendela kamar seakan menyampaikan pesan yang enggan diucapkan manusia. Di kamar yang temaram, lampu tidur kecil menyala redup. Almira duduk di tempat tidur, tangan bergetar memegang benda mungil, alat tes kehamilan yang baru saja menunjukkan 2 garis merah tegas. Matanya terpaku pada hasil itu. Degup jantungnya kacau antara terkejut, bahagia, dan takut. 2 garis merah, bukan 1, bukan ilusi. Ia benar-benar hamil. Setelah 2 tahun menikah, dengan berbagai usaha, mulai dari konsultasi dokter hingga terapi herbal, akhirnya harapan itu datang. Di bulan kelima pernikahannya dengan Radit, kabar ini muncul tak disangka-sangka. Namun, yang lebih mengejutkan, ia harus menangis diam-diam, bukan karena bahagia, tapi karena luka yang tak terlihat. Almira menarik napas panjang dan menyeka air mata yang menetes perlahan. Senyum yang sempat muncul, hilang begitu saja. Kebahagiaan yang seharusnya memenuhi dadanya, tertahan oleh awan mendung, bukan dari cuaca, tapi dari hati. Awan itu adalah keraguan yang perlahan berubah menjadi kepastian. Suaminya berubah. Radit, pria yang dulu penuh cinta, kini pulang semakin malam. Dulu, ia selalu mengirim pesan di jam istirahat kantor, sekedar menanyakan apakah Almira sudah makan. Kini, pesan itu tak lagi muncul. Balasannya singkat, alasannya selalu pekerjaan atau rapat. Almira menatap jam dinding. Pukul 22.41, Radit belum pulang. Perutnya tiba-tiba terasa berat. Ia belum memberitahu siapapun tentang kehamilannya, termasuk Radit. Ia ingin memberitahunya dengan cara indah, mungkin memasak makan malam istimewa atau menyisipkan surat kecil di bekal makan siang. Namun, semua ide itu hilang ketika realita menghantam. Bagaimana bisa ia membagikan kebahagiaan kepada seseorang yang hampir tidak hadir? Teleponnya berdering. Sebuah pesan dari Radit, "Lembur, mungkin pulang tengah malam. Tidur duluan ya." Almira membalas singkat tanpa emosi, "Baik." Ia meletakkan ponsel dan menatap alat tes kehamilan itu lagi. Tangannya menyentuh perutnya, seolah menyapa kehidupan kecil yang mulai tumbuh di dalamnya. "Maaf nak," bisiknya lirih. "Mama belum bisa tersenyum penuh untukmu. Tapi Mama janji, kamu akan tumbuh dengan cinta, meski mungkin bukan dari orang yang kamu harapkan." Air matanya menetes kembali. Radit tidak pulang malam itu. Almira terbangun jam 3 dini hari. Tempat tidur di sebelahnya tetap dingin. Ia tak menghubungi atau mengejar suaminya. Di hatinya, ia tahu kebenaran tak butuh pertanyaan, hanya waktu untuk terbukti. Keesokan paginya, ia duduk sendirian di meja makan. Piring sarapannya tetap utuh, hanya secangkir teh yang mengepul perlahan, mengisi udara dengan aroma melati yang seharusnya menyesakkan. Pukul 8.07, pintu depan terbuka.
Radit masuk dengan langkah ringan, rambut sedikit berantakan, seolah habis tertidur di tempat lain. Almira bangkit perlahan, mencoba menahan amarah. "Kamu dari mana?" tanyanya pelan. "Maaf, aku ketiduran di kantor. Banyak kerjaan semalam," jawab Radit sambil melepas sepatu tanpa menatap mata istrinya. Almira menatapnya penuh luka. "Di kantor? Tidur di mana?" "Ruang istirahat." "Kenapa sih nadanya kayak interogasi?" jawabnya datar. "Iya cuma khawatir," pikir Almira sambil menahan air mata. "Kamu belum makan, sarapannya masih hangat." Radit melirik ke meja makan, mengangguk tanpa semangat. "Aku nanti aja, ngantuk banget." Tanpa kata lagi, ia masuk kamar dan merebahkan diri. Tidak ada terima kasih, tidak ada maaf. Almira hanya berdiri diam, menggenggam jemarinya sendiri. Dalam diam, ia ke kamar mandi, mengambil alat tes dari tempat sampah, membersihkannya perlahan, lalu meletakkannya di laci lemari kecil, rapi bersama surat nikah dan foto pernikahan. Ia belum siap memberitahu Radit, belum saatnya, karena hatinya masih terluka, dihantui curiga, takut, dan dinginnya sikap pria yang dulu dicintainya sepenuh hati. Malam berikutnya, Radit pulang pukul 11 malam. Malam berikutnya lagi, pukul 01:30. Ia semakin sulit diajak bicara. Ketika Almira mencoba mendekat, Radit seolah membangun dinding tinggi yang memaksanya menjauh. Almira mulai mengamati detil kecil yang dulu tak pernah diperhatikan. Meja Radit yang beraroma parfum asing, senyum yang tampak palsu, nada bicaranya yang selalu ingin cepat mengakhiri percakapan. Malam keempat setelah ia tahu hamil, Almira berdiri lama di depan cermin, menyentuh pipi pucatnya dan matanya yang lelah, lalu tersenyum pahit. "Almira, kamu perempuan kuat. Ini cuma badai awal. Kamu akan hadapi semua, sendiri pun tak masalah." Ia memeluk dirinya sendiri, dan untuk pertama kali menulis di jurnal kecil, "Aku hamil, tapi entah kenapa, aku merasa seperti janda yang baru kehilangan suaminya. Jasadnya masih ada, tapi jiwanya entah pergi kemana." Hujan terus menjadi latar setia hari-hari Almira, seolah langit memahami hatinya yang terus diguyur badai tanpa jeda. Pagi itu, ia bangun lebih awal. Kehamilan masih di awal, fisiknya belum terasa banyak, tapi batinnya dibebani kecurigaan yang makin sulit ditepis. Radit masih tertidur lelap di sampingnya, mendengkur pelan, wajahnya tenang. Tapi ketenangan itu justru memusikkan. Almira memperhatikan suaminya yang dulu selalu memeluknya saat tidur. Kini ia memilih menghadap dinding, seolah tidak ingin bersentuhan. Almira perlahan bangkit, menuju cucian, memisahkan pakaian kotor. Tangannya berhenti di meja biru yang dipakai Radit malam sebelumnya. Ia membawanya, mencium aromanya, dan napasnya tercekat. Itu bukan parfum Radit. Aroma itu terlalu manis, feminin, wangi vanila bercampur bunga melati, lembut tapi tajam. Yang membuatnya merinding, aroma itu menempel kuat di bagian leher yang biasa bersentuhan dengan Radit. Hatinya berdentum keras. Ia ingin percaya ini hanya hayalan. Mungkin wangi itu dari teman kantor perempuan, mungkin dari lift, mungkin saja. Tapi pikirannya menolak semua kemungkinan logis. Sejak kapan Radit memakai parfum berbeda setiap pulang malam? Sejak kapan ia mencuci bajunya sendiri di laundry dekat kantor tanpa memberitahu? Dan sejak kapan kancing bajunya sering terbuka satu atau dua, padahal biasanya sangat rapi? Almira duduk di tepi tempat tidur, memegang kemeja itu seperti memeluk bukti yang tak ingin ia akui. Air matanya menggenang, tapi ia menahannya. Menangis saat ini tidak akan menyelesaikan apapun. Ia harus tetap tenang, cerdas, dan mencari tahu sendiri. Hari-hari berikutnya, Almira mulai mencatat hal-hal kecil. Ia membeli buku kecil dan menjadikannya jurnal penyelidikan pribadi. Ia bahkan memberi koda untuk proyek ini, proyek pelangi. Terdengar ceria, padahal isinya gelap pekat.
Hari pertama, Radit pulang pukul 23.10. Kemejanya beraroma parfum yang sama, mengaku habis makan malam dengan klien, dan menolak makan saat ditawari. Hari ketiga, ia pulang pukul 05.05. Ada bekas lip gloss tipis di lengan baju sebelah kanan. Wajahnya tampak segar, tidak seperti orang yang lembur. Saat ditanya, ia tersenyum seolah semua baik-baik saja. Hari keempat, Radit tidak pulang. Ia mengirim pesan, mengatakan menginap di kantor, tanpa menelpon atau menjelaskan lebih jauh. Almira hanya membalas, "Hati-hati." Almira merasa sekuat ini sekaligus setakut ini. Setiap fakta yang dikumpulkannya menusuk jantungnya perlahan-lahan, tapi ia tetap melangkah. Ia tidak ingin menyerah sebelum mengetahui kebenaran sepenuhnya. Malam itu, Radit pulang pukul 1 hingga 2 dini hari. Ia tampak tergesa-gesa, mengendap-endap seperti pencuri. Tapi Almira belum tidur. Ia duduk di ruang tengah, hanya dengan lampu meja kecil menyala. Radit terkejut melihatnya. "Kamu belum tidur?" tanyanya kaku. "Belum," jawab Almira singkat. "Lagi pengen duduk saja?" tambah Radit. Almira tetap diam. Radit menatapnya sebentar, lalu masuk kamar. Almira berdiri perlahan, mengikuti dari belakang. Saat Radit melepas bajunya ke meja, Almira melihat ia memasukkan kemeja itu ke tas plastik hitam, bukan ke keranjang cucian. Itu dia, bukti lain. "Kamu kenapa? Biasanya bajumu kan ke keranjang," tanya Almira hati-hati. Radit tersentak sebentar, lalu tersenyum cepat. Iya, aku mau cuci sendiri aja, takut nyampur sama bajumu yang, ya, kan kamu lagi sensitif baunya." Alasan itu terlalu dibuat-buat, tapi Almira mengangguk seolah percaya, tak ingin menimbulkan kecurigaan. Selepas hari itu, Almira mulai membuka akun media sosial Radit yang sebelumnya tak pernah ia sentuh. Radit bukan tipe yang suka memposting banyak, tapi ia mengikuti banyak akun perempuan yang Almira tak kenal. Salah satunya akun bernama Selsabira. Akun itu penuh foto glamour, kafe mahal, traveling, selfie di mobil sport, dan kutipan motivasi cinta yang menyebalkan. Almira berhenti di satu foto yang membuat jantungnya serasa berhenti. Selsabira berfoto di dalam mobil, dan di kaca spion terlihat jam tangan khas Radit menggenggam setir. Ia menutup mulut, menahan tangis. Tidak sekarang. Ia harus lebih kuat. Ia screenshot foto itu dan menyimpannya. Ia tidak tahu siapa Selsa sebenarnya, tapi kini jelas perempuan itu adalah orang yang telah mengambil suaminya, atau setidaknya ditawarkan Radit untuk menggantikannya. Malam harinya, saat Radit tertidur, Almira mengambil kemeja dari plastik laundry yang belum sempat dibawa keluar. Ia mencium aroma parfum itu lagi. Kali ini, ia sadar parfum itu merek eksklusif, J'adore Dior, biasanya dijual di butik mewah. Aroma ini bukan untuk wanita kantoran biasa, tapi wanita yang suka pamer kemewahan. Almira menatap kemeja itu seolah menghadapi musuh. Ia tidak membuangnya, tapi menulis lagi di jurnalnya. "Bajumu menyimpan rahasia, Radit. Aku akan membongkarnya, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk tahu siapa yang tidur di sampingku setiap malam." 1 minggu berlalu, kecurigaan Almira makin kuat. Ia tahu perang ini belum dimulai sepenuhnya, tapi medan tempurnya sudah terbuka. Ia, perempuan yang tengah mengandung darah dagingnya sendiri, tetap berdiri tegak, menanti dan menyusun strategi. Cinta tanpa kejujuran adalah racun, dan ia tidak ingin racun itu tumbuh bersama bayinya. Pagi itu, langit kelabu. Almira menyiapkan sarapan seperti biasa. Ia hanya menyesap teh hangat sambil menatap ponsel di meja. Kemeja Radit, parfum asing, dan foto Selsabira masih menghantui pikirannya.
Namun sesuatu terjadi. Radit meninggalkan ponselnya di meja karena terburu-buru berangkat. Biasanya, ia tidak pernah lupa membawa ponsel. Almira ragu, karena privasi adalah garis merah. Tapi, tangan Almira bergetar saat meraihnya. Sidik jari Radit sudah terdaftar, dan layar akan terkunci jika terlalu lama dibiarkan. Dengan cepat, Almira membuka notifikasi yang muncul di layar. Satu pesan dari Danu muncul. Jantungnya tercekat. Pesan itu genit dan jelas bukan dari pria. Pakai baju putih kayak kemarin. Aku suka banget lihat kamu gitu. Bikin aku susah napas. Almira menelan ludah. Tanah tempatnya berpijak terasa runtuh. Tapi, ia menahan diri. Ia diam-diam memotret pesan itu, menghapus notifikasi dari layar. Radit masuk lagi, tersenyum santai, dan mengambil ponselnya. Almira menatapnya biasa saja, menyembunyikan ledakan yang tersimpan di dalam hati. Setelah Radit pergi, Almira masuk kamar, membuka laptop, memperbesar foto pesan, dan menyusun kembali teka-teki yang mulai terbentuk sejak ia menemukan kemeja berparfum. Danu bukan Danu, itu hanyalah nama samaran untuk menyembunyikan identitas sebenarnya. Radit tahu, tapi terlalu ceroboh hingga lupa membawa ponsel pagi itu. Almira membuka akun Instagram Selsabira lagi. Ia memeriksa foto, komentar, dan menandai tanggal di kalender, mencocokkan dengan gaya berpakaian dan pesan-pesan Radit. Dugaan itu makin kuat, Selsabira lah yang mengirim pesan sebagai Danu. Hari-hari berikutnya, Almira tetap menyimpan rahasia itu. Ia berusaha tenang, tetap melayani Radit dengan senyum, dan bersikap seperti istri yang tidak tahu apa-apa. Di balik semua yang terjadi, Almira diam-diam menyusun strategi. Ia mengganti nada notifikasi WhatsApp Radit saat ponselnya tertinggal lagi seminggu kemudian. Pelan, cepat, tanpa jejak. Nada itu khusus untuk pesan dari Danu, lembut, pelan, tapi cukup unik untuk dikenali dari jauh. Malam itu, saat Radit mandi, nada itu berbunyi lagi. Ding, pesan baru masuk. Almira segera mendekati ponsel di meja ruang tamu. Pesan itu berbunyi, besok jadikannya, aku sudah booking hotel kita, jangan bikin aku nunggu seperti waktu itu lagi, memberikan ciuman. Jantungnya berdetak kencang, ini bukan sekedar selingkuh, ini rencana matang, liburan, hotel, janji bertemu. Semua terasa seperti mimpi buruk yang semakin nyata. Almira membaca pesan itu sekali lagi, lalu menghapusnya dari notifikasi. Ia menarik napas panjang, menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Wajahnya pucat, tapi matanya mulai menyala. Aku harus bertindak, bisiknya lirih. Di malam yang sama, saat Radit sudah tidur, Almira membuka laptop. Ia menyimpan semua bukti dalam folder tersembunyi, screenshot pesan, catatan harian, jam pulang Radit, hingga foto-foto Selsa. Bahkan, ia mulai menelusuri hukum imigrasi negara tujuan liburan mereka, Swiss, negara dengan salju, coklat, dan jam tangan mahal. Tapi bagi Almira, negara itu akan menjadi medan pengadilan bagi pengkhianat cinta. Ia mulai merancang laporan, mempelajari prosedur untuk mengirim informasi ke pihak imigrasi. Ia tahu ini gila, tapi lebih gila lagi jika ia tetap diam. Ia perempuan yang sedang mengandung anak dari pria yang kini merencanakan liburan mesra dengan wanita lain. Dan kali ini, ia tak akan hanya jadi penonton. Pagi berikutnya, Radit mencium kening Almira seperti biasa sebelum berangkat. Doain aku ya, hari ini ada meeting penting. Almira tersenyum. Semangat mas. Begitu pintu tertutup, senyumnya hilang. Ia menatap bayangan dirinya lagi, kini penuh tekad. Kalau kamu tega menyamarkan wanita itu dengan nama Danu, tunggu saatnya aku balas ini sebagai karma. Almira membuka laptop, membuka folder Project Pelangi, dan menulis entry baru, hari ke-14. Danu bukan Danu, dia Selsa. Aku akan bawa mereka ke tempat di mana semua topeng akan runtuh.
Nama itu muncul pertama kali dari komentar singkat di Instagram. Malam itu, Almira tak bisa tidur. Pesan-pesan dari Danu yang menyiratkan keintiman seorang perempuan terus menggerogoti hati dan pikirannya. Ia merasa seperti tenggelam dalam kolam ketidakpastian. Sambil menunggu kantuk yang tak datang, ia menelusuri akun Instagram Radit. Meski Radit mengunci akunnya, Almira masih bisa mengakses karena mereka saling mengikuti. Tak banyak yang aneh di unggahan Radit, semua terlihat formal, foto kerja, selfie dengan kolega. Tapi komentar menarik perhatiannya. Di foto Radit duduk di sebuah kafe, ada komentar, "Sel Sabira, warna baju itu cocok banget di kamu," dengan emoji nakal. Almira mengetuk profil itu dan halaman akun Sel Sabira muncul. Foto seorang perempuan muda dengan rambut coklat terang, bibir merah, dan kulit terawat. Nama itu asing, tapi sejak pertama kali dibaca, dada Almira terasa sesak. Ia membuka unggahan demi unggahan. Akun Selsa seperti etalase butik mewah, outfit branded, tas mahal, cafe hits di Jakarta, bahkan sesekali foto di mobil sport. Almira menelusuri unggahan 2 minggu lalu, story yang kini sudah hilang. Untungnya, Selsa rajin mengarsipkan ke highlight by Hati Merah 2. Dengan tangan gemetar, Almira menonton video pendek 5 detik. Selsa tersenyum memakai filter bunga sakura, sementara tangan seorang pria menyuapi sendok ke mulutnya. Almira mengenali tangan itu, jari panjang, cincin kawin, jam tangan familiar. Tubuhnya mati rasa. Ia duduk diam, menatap layar, memutar ulang video berkali-kali, berharap ada kesalahan. Tapi tidak. Semua terlalu jelas. Dalam highlight lain, Weekend Vibe, Selsa di villa dengan pemandangan pantai. Di pojok ruangan, jaket abu-abu yang sangat mirip milik Radit. Nama Selsa kini terpatri dalam benaknya. Almira mulai mengambil tangkapan layar, menyimpan bukti di folder tersembunyi, mengunduh aplikasi penyimpanan awan, berjaga-jaga jika ponselnya diambil Radit. Ia menghubungkan titik-titik. Saat Radit bilang lembur sampai pukul 11 malam, Selsa mengunggah story, "Capek tapi senang, yang penting kamu ada." Saat Radit ke Bandung, Selsa juga ada di sana, dengan latar mirip lokasi presentasi kerja Radit. Malam itu Almira tak tidur. Pikiran bekerja keras, merancang peta, menyusun alur, mengumpulkan bukti, dan menyelidiki siapa sebenarnya Selsa. Ternyata, Selsa adalah influencer terkenal karena gaya hidup glamornya, pernah jadi host acara TV lokal, cerdas, licik, dan pandai menyembunyikan sesuatu di depan umum. Selsa menjadi simbol penghinaan bagi Almira. Pernikahannya dijadikan panggung sandiwara, dan seorang perempuan bisa masuk ke rumah tangganya hanya dengan senyum dan filter Instagram. Pagi itu, Radit pulang terlambat. Almira tidak berharap alasan masuk akal. Ia menatapnya dengan senyum dingin sambil menyodorkan teh hangat. "Cepet ya, Mas?" tanyanya lirih. Radit mengangguk, memeluk Almira sebentar. "Iya, rapatnya panjang. Dapat makan malam?" "Dikit, tadi sempat ngemil di mobil." Almira menatapnya lekat. Ia ingin bertanya apakah kamu sedang makan sambil menyuapi Selsa juga, tapi ia menahan diri. Radit belum tahu. Ia belum menyadari bahwa istrinya telah menonton video itu berulang kali, mencatat tanggal-tanggal penting, bahkan menandainya di kalender. Radit juga belum tahu bahwa setiap kebohongan yang pernah ia ucapkan kini memiliki bukti nyata yang menempel. Malam itu sebelum tidur, Almira berdiri lama di depan cermin. Ia menatap perutnya yang mulai membesar. Di sana ada kehidupan, ada harapan, dan ia sadar ia tak bisa membiarkan anak itu tumbuh di rumah yang penuh kebohongan dan luka. Ia menyentuh perutnya perlahan. "Maaf, Nah, ibu belum cukup kuat, tapi ibu janji kamu akan lahir di dunia yang jujur,
biarpun harus ibu sendiri yang memperjuangkannya. Lalu ia kembali ke laptopnya dan mulai mengetik catatan baru. Hari ke-21, namanya Selsa. Mulai hari ini, aku tak akan membiarkan nama itu terus menghantuiku. Aku akan melawannya dengan cara yang tak pernah ia duga. Pagi berikutnya, matahari baru saja menyelinap masuk lewat selatainya saat Almira membuka mata. Udara terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah waktu enggan bergerak. Ia menatap langit-langit kamar, membiarkan pikirannya melayang sejenak. Perutnya yang membesar terasa hangat di bawah selimut, memberi kekuatan yang selama ini hampir habis tersedot oleh luka yang tak terlihat. Radit masih tertidur di sampingnya, wajahnya terlihat damai, tanpa tersentuh rasa bersalah sedikit pun. Tapi Almira tahu kedamaian itu palsu. Itu wajah seseorang yang sudah pandai menipu, bahkan mungkin menipu dirinya sendiri. Ia bangkit perlahan, memastikan tidak membangunkan Radit. Sesuatu mengusik pikirannya sejak semalam. Sebuah percakapan telepon singkat yang tak sengaja ia dengar saat Radit mengira dirinya tertidur. "Aku sudah pesan tiketnya, kita berangkat minggu depan. 2 minggu penuh, Swiss, seperti yang kamu mau." Almira menahan napas mendengar kata Swiss. Bukan karena terkesan, tapi karena Radit tak pernah sekalipun menyebutkan rencana liburan bersama. Tidak sejak ia hamil, tidak sejak Radit mulai jarang menatap matanya. Pertanyaan itu ia simpan diam-diam. Pagi itu, setelah Radit keluar rumah dengan tergesa-gesa karena ada meeting di kantor pusat, Almira segera mengambil laptopnya. Ia sudah hafal sandi email Radit. Suaminya terlalu percaya diri, merasa aman karena Almira jarang mengusik. Tapi kali ini berbeda. Dengan tangan gemetar, ia membuka email Radit dan mulai memeriksa kotak masuk satu persatu. Di sanalah kebenaran menamparnya telanjang. Subjek email, Booking Confirmation, Swiss Winter Getaway 42. Pengirim, travelescape.id. Tanggal 2 hari lalu. Ia membuka email itu perlahan. Penerbangan dari Jakarta ke Zurich, Swiss. Tanggal berangkat 17 Februari, kembali 3 Maret. Nama penumpang, Radit Arvenio dan Selsa Bira. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup keras, telinganya berdengung. Nama itu lagi, Selsa. Seolah semesta memastikan ia tak bisa menyangkal bukti apapun. Almira duduk terpaku di depan layar. Dunia seakan runtuh perlahan, seperti lembaran kertas yang sobek satu persatu. Tapi ia tidak menangis. Kali ini, ia justru tersenyum gitir. Di tengah kebusukan yang ditemukan, muncul ketenangan dari kepastian. Akhirnya, kau tidak hanya mengkhianatiku diam-diam. Kau berani merencanakan masa depan bersamanya, Radit, bisiknya lirih. Ia menelusuri email lebih lanjut. Tak hanya tiket, ada bukti pemesanan hotel mewah di Zermatt, pemandangan langsung pegunungan Alpen, itinerari lengkap, spa, makan malam romantis, hingga tur pribadi ke Gunung Titlis. Setiap detil seperti pisau menyayat perlahan. Tapi dari kepedihan itu tumbuh tekad. Almira menutup laptop dan berjalan ke kamar mandi, menatap wajahnya sendiri di cermin. Matanya sedikit sembab, kulit pucat, tapi sorot matanya berubah. Ia menyentuh perutnya pelan. "Kita akan baik-baik saja, Nak. Bunda tak akan diam." Ia tahu Radit tak akan pernah jujur. Jika ia hanya diam dan menunggu, yang didapat hanyalah patah hati lebih dalam. Maka ia mulai menyusun rencana. Langkah pertama, simpan semua bukti.
Langkah kedua, pelajari aturan imigrasi dan pelaporan penyalahgunaan visa turis. Langkah ketiga, biarkan mereka menikmati euforia sebelum jatuh bebas. Malam itu, Radit pulang dengan wajah lelah tapi penuh semangat. Ia duduk di samping Almira di ruang TV dan mengecup keningnya seperti biasa. "Gimana kabar baik kita hari ini?" tanyanya lembut. Almira tersenyum kecil. Aktif sekali, tendangannya terasa setiap malam. Radit mengangguk, menyandarkan tubuh. "Kayaknya aku butuh rehat sebentar. Minggu depan ada keperluan kantor ke Eropa. Aku sudah ajukan cuti." "Kemana?" tanya Almira, terdengar wajar tanpa nada curiga. "Swiss, tapi cuma sebentar, 2 minggu paling lama." Almira menatap Radit lurus-lurus. Radit tertawa gugup. "Ya, tapi ini kerjaan bukan liburan." Almira tersenyum dan mengangguk pelan. Malam itu, setelah Radit tertidur, Almira membuka akun emailnya sendiri dan mulai menulis email panjang tentang perjalanan Swiss, menyertakan bukti lengkap. Judul email, "Laporan penyalahgunaan visa wisatawan, kasus perjalanan bersama relasi tidak sah." Ia tidak menulis kata pelakor secara harfiah, tapi menjelaskan bahwa suami menggunakan visa bisnis untuk kepentingan pribadi dan hubungan gelap, menyertakan tiket, foto selsa, dan itinerari. Lalu ia klik kirim. Saat email melayang ke kedutaan, Almira menatap layar dengan dada berdebar. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia melakukan sesuatu untuk dirinya, untuk anaknya, dan untuk harga dirinya yang terlalu lama diinjak. Ia duduk di meja kerja kecil di sudut kamar, cahaya laptop menyinari wajah pucatnya. Malam sudah larut, tapi matanya belum mengantuk. Di layar, email dengan subjek Swiss Winter Getaway 42 masih terbuka. Kata demi kata terpampang seperti pisau di pikirannya. Tangannya menggulir pelan ke bawah, memastikan setiap detail pemesanan tiket, tanggal, rute, maskapai, hingga nomor kursi. Ia menatap 2 nama itu lama sekali, Radit Arvenio dan Sel Sabira. Tak ada namanya di sana. Yang ada hanyalah pengkhianatan yang dibungkus perjalanan romantis. Ia menarik nafas panjang tanpa air mata. Bangkit perlahan, berjalan ke printer, menghubungkan kabel laptop, membuka file PDF, dan klik cetak. Bunyi printer berdetak pelan mengeluarkan kertas-kertas yang menyimpan pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidup Almira. 1, 2, 3 lembar. Di dalamnya tercantum tiket penerbangan, informasi hotel, dan itinerari harian lengkap. Ada foto-foto tempat menginap, balkon menghadap pegunungan bersalju, jacuzzi pribadi, dan wine bar di kamar. Setelah semua kertas tercetak, Almira duduk kembali. Ia menatap tumpukan itu, membiarkannya beberapa detik dalam genggaman, sebelum memasukkan satu persatu ke dalam map bening. Tangannya bergerak pasti, seolah sedang mengarsipkan luka, agar bisa ia buka kapanpun ingin mengingatkan dirinya sendiri untuk berjuang. Begitu map tertutup, Almira berdiri dan menatap cermin. Wajahnya yang lama tak ia perhatikan, kini terlihat lelah. Mata yang dulu cerah, kini sayu. Pipi yang dulu berseri, tampak tirus dan pucat. Namun, di balik itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api dari luka dan pengkhianatan. "Ini bukan tentang aku dan dia lagi," gumamnya pelan. "Ini tentang aku dan harga diriku." Detak jam terdengar jelas, menunjukkan pukul 2.13 dini hari. Almira kembali ke tempat tidur dengan langkah pelan. Ia menatap Radit yang tidur membelakanginya, punggungnya naik turun secara teratur. Seandainya lelaki itu tahu, seluruh rahasia yang ia sembunyikan kini terang benderang di hadapan istrinya. Keesokan paginya,
Almira bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan sederhana dan menyeduh teh hangat. Semua dilakukan seperti biasa, seolah badai dalam jiwanya tak pernah ada. Saat Radit turun, Almira menyambutnya dengan senyum kecil. "Pagi, Mas," sapa Almira. Radit mengangguk singkat. "Pagi, teh hangat sudah aku siapkan. Nanti aku antar ke mobil ya." Radit buru-buru pergi karena ada meeting jam 9. Almira tersenyum tipis, tahu dalam hati bahwa Radit tidak benar-benar akan ke kantor. Ia akan menemui Selsa seperti biasanya, sambil mengaku meeting di luar. Setelah Radit pergi, Almira kembali ke kamar dan membuka laptop. Ia membuat salinan digital semua dokumen yang dicetak semalam. Menyimpannya di folder khusus bernama Plan A. Ia juga mengirim salinan ke email cadangan dan akun rahasia yang hanya ia buka dalam kondisi darurat. Tidak ada ruang untuk kelalaian. Almira tahu, jika ingin menang, ia harus setenang ular dan setajam jerum. Selanjutnya, ia membuka situs resmi imigrasi Swiss, membaca setiap detail tentang visa turis, aturan penyalahgunaan visa, dan prosedur pelaporan. Dalam beberapa jam, ia memahami semua jalur resmi yang bisa ditempuh. Yang terpenting, ia menemukan kontak email dan hotline pengawasan visa kedutaan Swiss di Jakarta. Disinilah titik awal balas dendam elegan akan dimulai. Sore harinya, Almira pergi ke pusat percetakan untuk menggandakan semua bukti dalam bentuk hard copy. Satu bundel ia simpan di rumah, satu lagi di safety box kakaknya. Ia tidak ingin bukti hilang jika suatu saat Radit menyadari dan mencoba menghancurkannya. Malamnya, setelah Radit pulang dan tertidur, Almira menuliskan surat pengantar formal dalam bahasa Inggris. Isinya menjelaskan bahwa ia adalah istri sah Radit Arvenio dan bahwa suaminya merencanakan perjalanan ke Swiss menggunakan visa bisnis sambil membawa wanita lain, dengan maksud menyalahgunakan fasilitas visa dan melanggar hukum dan norma moral. Ia menyatakan kesediaannya memberikan dokumen pendukung dan bersaksi bila diperlukan. Tangan Almira tidak gemetar saat mengetik. Berbeda dengan malam pertama, ia menemukan kecurangan Radit. Surat itu ia kirimkan ke email kedutaan beserta lampiran dokumen, kartu keluarga, dan akta nikah. Setelah mengirim email, Almira berbaring di tempat tidur. Ia menatap langit-langit, perutnya bergerak kecil oleh tendangan janin yang mulai aktif. "Tenang ya sayang, ini bukan sekedar balas dendam, tapi tentang menunjukkan bahwa kita bukan perempuan lemah yang bisa diinjak dan dibuang." Ia tersenyum kecil, bibirnya lelah untuk berdoa, tapi hatinya mantap dengan langkah yang diambil. Radit mungkin mengira bisa terbang bebas bersama perempuan muda penuh tipu daya, tapi Almira tahu tiket cinta mereka bukan tiket kebahagiaan. Itu tiket menuju kehancuran yang akan ia hantarkan sendiri. Saat pesawat itu mengudara menuju Swiss, Almira akan menunggu, siap melihat dua manusia yang mengkhianatinya diturunkan paksa, diusir dari negeri impian mereka. Cinta yang dibangun di atas dusta tidak akan terbang lama. Lampu kamar temaram, hanya satu sudut terang oleh layar laptop Almira. Jam menunjukkan 1:37 dini hari. Hujan pelan di luar jendela menciptakan irama menenangkan bagi sebagian orang, tapi tidak bagi Almira. Dengan mata perih karena lama menatap layar, ia terus menggulir halaman demi halaman. Jari-jarinya menari di atas keyboard, membuka tab baru, menyimpan referensi,
dan mencatat poin penting ke catatan digital. Di hadapannya, bukan hanya rencana balas dendam, tapi perjuangan mempertahankan martabat dan membela anak yang kini tumbuh dalam rahimnya. Ia membuka situs resmi pemerintah federal Swiss, menemukan dokumen hukum dalam bahasa Inggris terkait visa Schengen, termasuk kunjungan turis jangka pendek. Bacaan itu penuh istilah legal dan persyaratan administratif, tapi Almira tidak gentar. Satu pasal menarik perhatiannya, artikel 6 Schengen Border Code, Justification of Purpose and Condition of Stay. Di sana jelas tertulis bahwa pemegang visa turis harus menunjukkan bukti kunjungan hanya untuk tujuan wisata, bukan untuk kegiatan lain yang melanggar hukum atau norma, apalagi mengeksploitasi fasilitas negara. Matanya menyipit saat mengingat itinerari liburan Radit dan Selsa, resort mewah dengan fasilitas khusus pasangan, wine tasting, tur eksklusif, bahkan reservasi pesta malam. Ini bukan turis biasa, tapi pasangan yang ingin menikmati bulan madu terselubung. Almira kemudian membuka Google, mengetik Swiss Visa Misuse Report. Beberapa hasil muncul, termasuk situs form pengaduan langsung ke otoritas imigrasi Swiss. Ia menyimpannya. Lalu ia mencari Consequences of Misusing Schengen Visa in Switzerland. Artikel hukum internasional muncul, menjelaskan bahwa penyalahgunaan visa bisa berujung deportasi, pembatalan visa, dan blacklist Schengen 5 tahun. Informasi itu membuat Almira duduk tegak, membaca bagian itu berulang-ulang. Tak hanya itu, ia juga menemukan bahwa laporan dari pasangan sah yang terdampak penyalahgunaan visa memiliki bobot besar dalam investigasi. Dengan semangat menyala, Almira membuat folder khusus di laptop, Visa Abuse Case Confidential. Ia mulai menyusun bukti satu persatu, dari foto boarding pass hingga screenshot percakapan Radit dengan kontak bernama Danu yang jelas bukan pria. Screenshot unggahan Selsa di media sosial menampilkan caption ambigu seperti "Finally, our dream trip is coming true. My love hati hitam justice, Swiss love." Unggahan itu muncul tepat setelah Selsa menemukan jadwal tiket keberangkatan. Almira mencatat semuanya secara kronologis. Ia tahu logika dan bukti akan berbicara lebih keras daripada emosi. Setelah semua data tersusun rapi, ia membuka halaman pengaduan imigrasi Swiss dan mulai menulis dengan bahasa Inggris yang formal namun tegas. Subject emailnya, Urgent Report on Potential Schengen Visa Abuse. Kepada pihak terkait, ia menulis, "Saya, Almira Naisah, istri sah dari Radit Arviniu, warga Indonesia, ingin melaporkan dugaan penyalahgunaan visa oleh Selsa Birah yang bukan istri sah suami saya. Bukti yang saya miliki menunjukkan bahwa perjalanan tersebut bukan sekadar wisata. Aktivitas yang dilakukan termasuk menginap di resort mewah dengan suasana intim yang menunjukkan kunjungan tersebut lebih menyerupai bulan madu yang disamarkan. Saya percaya hal ini melanggar pasal 6 Kode Perbatasan Schengen dan memohon investigasi mengenai keaslian tujuan perjalanan dan validitas visa yang diajukan. Lampiran berisi dokumen pendukung disertakan dalam format PDF. Setelah memeriksa semua lampiran, memastikan nama file jelas dan teratur, Almira mengirimkan email itu. Detik berikutnya, jantungnya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena sadar, ini adalah titik tanpa jalan kembali. Pikirannya melayang pada Radit, pria yang dulu ia cintai tanpa syarat. Kini, ia terasa asing. Ia teringat janji Radit saat pernikahan, akan setia dalam suka dan duka. Namun kini, lelaki itu bahkan tidak tahu
bahwa Almira tengah merancang sesuatu yang akan membuatnya tercengang begitu mendarat di tujuan. Sementara Radit terlelap dengan mimpi tentang pegunungan bersalju dan malam romantis bersama Selsa, Almira masih duduk di depan laptop. Cahaya layar memantul di matanya, yang kini tidak hanya menyimpan luka, tapi juga kekuatan. Ia sadar, tindakannya bukan sekadar balas dendam. Ini adalah perlawanan yang anggun, penuh perhitungan. Ia tidak memilih mengamuk, membakar pakaian suami, atau menampar perempuan lain. Ia memilih cara yang lebih menyakitkan, menghantam mereka di momen yang paling mereka harapkan bahagia. Ironisnya, mereka bahkan tidak tahu bahwa musuh mereka hanyalah seorang istri hamil yang terlalu sering disakiti dan akhirnya memutuskan bangkit. Malam itu, setelah semua selesai, Almira menutup laptop dengan pelan. Ia berjalan ke jendela, membuka tirai, dan menatap langit mendung. Hujan masih turun, membasuh bumi seperti luka yang ingin disembuhkan. Bagi Almira, hujan itu adalah awal dari badai yang ia kirim sendiri. Badai yang akan mengguncang perjalanan dua orang yang selama ini bermain-main dengan hati seorang wanita kuat. Keesokan paginya, udara di Jakarta masih beraroma hujan semalam. Embun menempel di kaca jendela, dan sinar matahari yang menyelinap lewat tirai menciptakan bayangan panjang di lantai. Namun, tidak ada yang lebih berat daripada bayangan gelap di dada Almira. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, tajam dan menusuk, tapi harus dilewati. Setelah melihat itu semua, Almira mengakhiri tindakannya dengan pelan. Ia berjalan ke jendela, membuka tirai, dan menatap langit mendung. Hujan masih turun, membasuh bumi seperti luka yang ingin disembuhkan. Bagi Almira, hujan itu adalah awal dari badai yang ia kirim sendiri. Badai yang akan mengguncang perjalanan dua orang yang selama ini bermain-main dengan hati seorang wanita kuat. Keesokan paginya, udara di Jakarta masih beraroma hujan semalam. Embun menempel di kaca jendela, dan sinar matahari yang menyelinap lewat tirai menciptakan bayangan panjang di lantai. Namun, tidak ada yang lebih berat daripada bayangan gelap di dada Almira. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, tajam dan menusuk, tapi harus dilewati. Radit duduk di meja makan, mengenakan kemeja biru langit favoritnya. Ia tampak tenang, sesekali tersenyum kecil menatap ponselnya. Almira mengamati dari dapur, menggenggam gelas teh yang uapnya mulai memudar. Ia melihat suaminya seolah melihat makhluk asing. Pria yang dulu memujanya kini menyembunyikan cinta lain di balik notifikasi dan perjalanan rahasia. Namun pagi itu, Almira memutuskan untuk tetap pintar, lebih pintar dari rasa sakitnya sendiri. Dengan langkah ringan, ia duduk di seberang Radit. "Besok kamu masih ke kantor ya?" tanyanya lembut, tanpa getar sedikit pun yang menunjukkan retakan di hatinya. Radit mengangguk. "Iya, masih banyak yang harus disiapkan. Klien dari luar mau datang, jadi agak padat." Almira tersenyum. "Semangat ya, aku buat makan siang kesukaanmu, ayam woku." Mata Radit berbinar sebentar, lalu menunduk. "Makasih, Mir." Diam-diam, Almira mencatat semua ekspresi Radit. Baginya, kebohongan terlihat begitu rapi dan meyakinkan, tapi itu justru membuat sakitnya terasa lebih tajam. Malam harinya, setelah Radit tertidur pulas, Almira menyelinap masuk kamar. Ia mengambil ponsel Radit dan membuka Face ID. Ponsel itu terbuka tanpa perlawanan. Ia langsung mengecek email, menemukan bukti pembelian ulang 2 tiket Swiss Air kelas bisnis untuk dirinya dan Selsa tanpa menyertakan Almira. Mata Almira nyaris panas, tapi air mata tak lagi jatuh. Kini,
ia menggantikan kesedihan dengan strategi. Ia mengirim salinan email itu ke akun pribadinya, lalu menghapus jejaknya. Selanjutnya, ia membuka Google Maps, memeriksa timeline lokasi Radit. Semua terlihat normal, kecuali satu, Hotel Arvia, Suite Eksekutif, lantai 17. Almira menyadari hotel itu terkenal dengan kamar privat yang sering digunakan pasangan secara diam-diam. Tanggal kunjungan Radit di sana cocok dengan unggahan Celsa di media sosial yang memperlihatkan interior kamar dan pemandangan kota malam. Almira menyimpan ini sebagai bukti tambahan. Keesokan harinya, saat sarapan dan canda tawa palsu berlangsung, Almira duduk di ruang kerjanya. Ia mulai menyusun laporan dengan kalimat padat dan tegas, penuh data dan fakta. Laporan ini tidak hanya menyoroti dugaan penyalahgunaan visa oleh Celsa, tapi juga kemungkinan niat Radit menggunakan dokumen pernikahan untuk keabsahan perjalanan. Laporan ditujukan kedua pihak sekaligus, Imigrasi Swiss dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bern. Dalam suratnya, ia menulis, "Saya, Almira Naisah, warga negara Indonesia dan istri sah Bapak Radit Arvinio, ingin melaporkan dugaan penyalahgunaan visa Schengen oleh Celsa yang akan berangkat ke Swiss bersama suami saya. Bukti yang dilampirkan menunjukkan perjalanan ini tidak dilakukan untuk tujuan wisata murni." Namun, ini jelas merupakan upaya menyembunyikan hubungan gelap antara suami saya dan perempuan itu. Hal ini jelas melanggar aturan visa jangka pendek yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan wisata. Saya melampirkan bukti berupa itinerari perjalanan, catatan hotel, unggahan media sosial, serta komunikasi antara pihak-pihak terkait. Saya yakin pihak imigrasi dan kedutaan akan menindaklanjuti laporan ini sesuai hukum yang berlaku. Hormat saya, Almira Naisah, alamat, email, nomor telepon. Almira menyertakan lampiran dengan nama yang rapi, tiket PDF, bukti percakapan, unggahan media sosial JPG, dan lainnya. Semua dokumen ia satukan dalam satu file zip berpassword yang dicantumkan dalam email. Setelah mengirim laporan itu, ia duduk terpaku di kursi, bukan karena takut, tapi karena perasaan campur aduk. Ia mencintai Radit, itu tak terbantahkan. Namun rasa sakit karena dikhianati jauh lebih besar. Terlebih saat ia mengingat anak yang sedang tumbuh dalam rahimnya, yang sebentar lagi lahir sementara ayahnya memanjakan perempuan lain di negeri asing. Ponsel Almira bergetar, sebuah pesan dari Radit. "Sayang, kamu sudah makan? Aku pulang agak malam, ada revisi desain dari klien." Almira membalas cepat, "Iya, hati-hati, aku bikin rawon, nanti tinggal dihangatkan." Ia menatap ponsel sebentar, lalu meletakkannya perlahan. Bermain peran bukan mudah, tapi sekarang semua tinggal menunggu waktu. Saat Radit dan Celsa menginjakan kaki di bandara Swiss, badai akan menyambut mereka. Bukan salju atau dingin pegunungan, tapi petugas imigrasi dengan dokumen yang sudah tak asing lagi. Laporan dari seorang istri yang tak lagi diam. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sebulan, Almira bisa tidur tenang. Angin sore menggoyangkan tirai ruang kerjanya, aroma hujan yang belum reda masuk ke dalam rumah, menciptakan suasana tenang namun penuh ketegangan. Di hadapannya, layar laptop menyala dengan dokumen setengah jadi. Jari-jarinya berhenti menari di keyboard hanya untuk sesaat, saat ia menarik nafas panjang, menata ulang kekuatan yang tersisa. Almira tahu, apa yang ia lakukan bukan sekadar melapor. Ini adalah pembelaan diri, perjuangan mempertahankan harga diri sebagai istri sekaligus perempuan yang tengah mengandung buah hati dari laki-laki yang telah menikamnya dari belakang. Ia kembali fokus pada dokumen. Surat elektronik yang ia siapkan ditujukan ke Imigrasi Swiss dan Kedutaan Besar Swiss di Jakarta.
Berbeda dari surat emosional sebelumnya, kali ini nada surat dingin, profesional, dan penuh rujukan hukum. Di bagian pembuka, Almira memperkenalkan diri resmi, mencantumkan nomor identitas, alamat, dan nomor paspor. Laporan akan lebih diperhatikan jika datang dari pihak yang terverifikasi dan siap bertanggung jawab. Ia juga menegaskan statusnya sebagai istri sah Radit Arvenio, WNI, yang akan berpergian ke Swiss bersama Sel Sabira, bukan istri, rekan kerja, atau kerabat dekat. Ia menulis, "Saya melaporkan dugaan pelanggaran visa oleh Sel Sabira yang menggunakan visa turis jangka pendek, skingan visa Type C, dengan niat tinggal lebih lama dari yang diizinkan, bukan untuk tujuan pariwisata." Sel Sabira juga tercatat pernah overstay di Belanda selama 14 hari pada kunjungan tahun lalu. Pernyataan itu bukan sembarangan. Almira memiliki tangkapan layar unggahan Selsa di Instagram yang dengan sombong masih betah di Amsterdam meski visa sudah habis. Saat itu, mungkin Selsa merasa aman, tapi kini unggahan itu menjadi bukti penting. Almira melampirkan bukti, tangkapan layar Instagram Sel lengkap dengan tanggal dan lokasi GPS, salinan digital itinerari perjalanan Radit dan Selsa ke Swiss, termasuk hotel yang mereka pesan selama lebih dari 25 hari. Padahal, visa turis hanya membolehkan maksimal 90 hari dalam 180 hari dan riwayat overstay bisa mempersulit penerbitan visa baru. Riwayat percakapan Radit dan Selsa menunjukkan niat mereka mencari apartemen kecil di Zurich, kemungkinan untuk tinggal lebih lama. Almira menjelaskan sistematis bahwa niat ini merupakan pelanggaran penggunaan visa. Pelanggaran seperti ini ditangani ketat, apalagi jika pelakunya pernah overstay. Setelah bagian utama selesai, ia menambahkan permohonan resmi. "Saya memohon pihak kedutaan dan imigrasi meninjau keberangkatan keduanya ke Swiss dan mempertimbangkan langkah antisipatif untuk mencegah pelanggaran hukum internasional yang bisa mempengaruhi hubungan bilateral." Nada surat tajam tapi tidak emosional, tepat untuk laporan yang disusun orang yang paham hukum. Setelah memeriksa ejaan, menyusun ulang paragraf, dan menambahkan tanda tangan digital, Almira menekan tombol kirim. Email itu meluncur ke alamat penting, menentukan arah perjalanan hidup dua orang yang mengkhianatinya. Namun Almira belum berhenti. Ia membuka situs resmi Skingan Visa Info, membaca aturan lebih teliti, menemukan satu detail penting. Jika seseorang pernah melanggar visa sebelumnya, permohonan berikutnya bisa dibatalkan bahkan setelah diterbitkan. Jika ada niat mencurigakan, artinya jika laporan Almira diproses cepat dan bukti cukup, Selsa bisa dicegah naik pesawat di Jakarta. Jika tidak, petugas imigrasi Swiss bisa langsung mendeportasi mereka saat tiba. Hatinya berdebar, tapi bukan takut. Ada kepuasan tenang karena ia menuntut keadilan, bukan balas dendam. Jika diam, luka akan terus menempel seumur hidup. Sore itu, Almira mengusap perutnya yang mulai membuncit dan tersenyum kecil. "Maaf ya nak, Mama bukan perempuan lemah yang membiarkan dirimu tumbuh dalam pengkhianatan. Ia tahu ini belum akhir. Radit belum tahu bahwa permainan mereka sedang dihitung mundur." Selsa mungkin masih pamer senyum palsu di Instagram, tanpa sadar semua diawasi. Kali ini, Almira akan menunggu dengan tenang. Bukan air mata, tapi hukum dan logika yang bicara. Ia percaya Tuhan berpihak pada perempuan sabar yang bertindak. Fajar belum sepenuhnya muncul ketika suara koper digeret terdengar lembut. Almira duduk di pinggir tempat tidur,
mengenakan jubah tidur pastel yang lembut, menampakkan perutnya yang mulai membulat, tanda kehidupan kecil yang tumbuh di dalamnya. Di ambang pintu kamar, Radit berdiri dengan jaket kulit hitam, sepatu sneaker baru, dan koper kabin ramping namun elegan. Ia terlihat rapi dan harum, terlalu wangi bahkan, seperti hendak berkencan, bukan menghadiri pertemuan bisnis seperti yang ia klaim. Almira menoleh dan tersenyum tipis. Di balik senyum itu, tersimpan badai yang telah ia tahan berhari-hari. Ia tidak bertanya, tidak menegur, juga tidak menyindir. Ia tahu, saat-saat seperti ini bukan waktunya membuka luka. Ini saatnya menutupi semuanya di balik topeng yang perlahan ia bentuk. "Ma," suara Radit terdengar datar, tapi ada sedikit keraguan. "Aku harus ke Zurich, ini mendadak banget. Bos butuh aku di presentasi proyek internasional." Almira mengangguk, seperti istri yang tak ingin memperpanjang percakapan. "Aku nggak bisa nemenin kamu kontrol bulan ini, tapi nanti aku kirim uang lebih." Radit menunduk, menambahkan, "Buat jaga-jaga," seolah ada rasa bersalah yang ingin ia sembunyikan. Almira bangkit dari tempat tidur, berjalan mendekat dan memeluknya. Hangat, wangi, tapi terasa palsu. Radit membalas pelukan itu singkat dan tergesa, menepuk punggung Almira seperti orang yang ingin cepat-cepat pergi. Almira menahan air mata yang mulai muncul, bukan karena ditinggal, tapi karena sadar bahwa cinta yang ia peluk selama ini hanyalah selubung kebohongan. "Kamu hati-hati di sana, jaga kesehatan, jangan lupa makan," ucapnya pelan. Radit mengangguk. "Iya, kamu juga jaga diri, jangan capek-capek." Tak ada lagi kata-kata berarti. Radit mencium kening Almira, lalu berbalik. Bunyi pintu menutup, menandai bahwa kepalsuan itu telah resmi meninggalkan rumah. Namun, Radit tidak tahu bahwa malam sebelumnya, tangan Almira sibuk mengirim email terakhir. Laporan lengkap, dokumen PDF, itinerari penerbangan dari Jakarta ke Doha dan Zurich, termasuk booking hotel mewah di Bahnhofstrasse atas nama Radit Arvenio dan Sel Sabira. Lengkap dengan foto boarding pass yang ia temukan di folder email tersembunyi milik suaminya. Ia menandai bagian penting, memberi highlight tanggal dan tujuan mencurigakan, lalu mengunggahnya ke server cloud dan mengirim salinan ke Kedutaan Besar Swiss serta ke email publik Direktorat Imigrasi Swiss dengan subjek Urgent, Visa Fraud and Potential Overstay by Indonesian Citizen. Almira tidak mengharapkan balasan cepat. Ia hanya ingin kebenaran sampai di tangan yang tepat, bekerja diam-diam seperti dirinya selama ini. Hari itu terasa lambat, jam berdetak dengan ritme yang menyakitkan. Setiap menit terasa seperti irisan di hati. Namun, Almira bertahan. Ia menyapu lantai, memasak untuk dirinya sendiri, dan membereskan kamar bayi yang mulai ia rancang perlahan. Ia ingin rumah itu tetap hidup, meski cinta yang dulu ada telah mati. Pukul 9 pagi, telepon berdering. Sebuah notifikasi email masuk dari kedutaan, mengkonfirmasi laporan telah diterima dan sedang ditindaklanjuti. Pesan singkat dan formal itu cukup. "Thank you for your report. We will forward this to the relevant authorities for evaluation. Kindly refrain from further communication unless requested." Almira menutup email, menatap ponsel sebentar, lalu meletakkannya di meja. Ia tahu roda mulai berputar. Di Bandara Soekarno-Hatta, Radit berdiri di antrian kelas bisnis. Di sampingnya, seorang wanita muda dengan jaket krem dan kacamata hitam tersenyum puas. Itu Selsa. Rambutnya dicat ombre mencolok, bibir merah muda, dan tawa dibuat-buat yang membuat beberapa orang menoleh. "Sayang, nanti kita dinner di tepi Danau Zurich ya,
Aku udah lihat restoran cantik banget di TikTok, katanya sambil menautkan tangan ke lengan Radit. Radit hanya mengangguk. Di balik wajahnya ada kekhawatiran samar yang muncul sejak pagi. Bukan karena Almira terlalu tenang, tapi karena intuisi laki-lakinya mulai terusik. Selsa menggenggam tangannya lebih erat. Jangan tegang gitu, kita kan liburan, tenang aja, semua udah aku urus. Radit memaksakan senyum, menarik napas, menatap papan keberangkatan yang menunjukkan Zurich, on time. Ia menarik koper dan berjalan ke konter imigrasi, namun di benaknya terdengar suara lirih yang menolak pergi. Di sisi lain kota, Almira menyiapkan makan siangnya. Duduk perlahan, menyendok nasi hangat ke mangkuk kecil. Televisi menyala pelan, menyiarkan berita internasional, tapi pikirannya tertuju pada 2 tiket yang kini menuju pintu keberangkatan. Selamat jalan, Radit. Selamat menikmati liburanmu, ucapnya pelan. Senyumnya kecil, tapi syarat makna. Kali ini bukan Almira yang akan menangis di bandara, tapi mungkin orang lain yang akan menerima surat deportasi sebelum koper mereka sempat dibuka. Langit sore itu diselimuti mendung tipis, namun pesona kota tua yang penuh sejarah tetap memukau. Udara musim semi memeluk jalanan berbatu, membawa aroma bunga dari taman-taman yang mulai bermekaran. Di sebuah hotel bintang 5 menghadap Sungai Are, Radit dan Selsa baru menyelesaikan check-in. Hotel Grand Bellevue berdiri anggun dengan arsitektur Eropa abad ke-19. Lobi marmernya berkilau di bawah cahaya chandelier kristal, sementara tamu berjalan dengan koper mahal berbalut mantel musim semi yang kasual namun stylish. Gila, tempat ini estetik banget ya, gumam Selsa sambil menyalakan kamera ponsel untuk merekam. Radit yang terlihat letih hanya tersenyum kecil. Ia mengambil kartu akses kamar dari resepsionis dan menyerahkannya pada Selsa. Kita di lantai 5, suite panorama, katanya singkat. Begitu sampai kamar, Selsa langsung menjatuhkan tubuh di tempat tidur king size dengan linen putih bersih. Lihat dong pemandangannya, katanya riang, menunjuk jendela kaca besar menampilkan panorama kota tua Bern dengan menara jam Glock di kejauhan. Tanpa pikir panjang, ia mengambil tripod lipat dari koper, menyiapkan ring light kecil, dan mulai membuat konten. Berdiri di depan jendela, cahaya sore menyorot wajahnya dramatis. Gail, finale sampai di band. Ini city keempat aku tahun ini. Serius, vibes-nya beda banget. Look at this view. Thank you so much, katanya manja, menoleh ke Radit, yang hanya mengangguk tipis. Ia memeriksa jadwal di ponselnya. Reservasi makan malam di restoran bintang Michelin pukul 8 malam, kunjungan ke butik jam tangan mewah keesokan hari. Di media sosial, unggahan Selsa mulai ramai. Instastory penuh foto interior kamar hotel, makanan ringan di minibar, dan bumerang wajah mereka berdua dengan filter berlebihan. Komentar masuk bertubi-tubi, memuji dan bertanya-tanya kapan diajak ke Swiss. Namun, satu hal yang mereka tidak tahu, di balik setiap klik kamera dan unggahan manis itu, ada seseorang di Zurich mulai membuka berkas laporan. Seorang petugas imigrasi, Markus Greber, meneliti itinerari dan nama yang masuk sistem untuk pengawasan. Markus mengetik nama Selsa Bira di komputer. Muncul data penting. Kunjungan ke Prancis 2 tahun lalu dengan visa turis, overstay 5 hari, dan peringatan dari otoritas setempat. Tidak ada catatan pidana, tapi cukup untuk memberi bandera kuning. Interesting, gumam Markus sambil mengklik nama Radit Arvenio. Pria ini masuk dengan visa bisnis, tapi reservasi hotel dan agenda selama di Swiss menunjukkan aktivitas liburan pribadi. Foto-foto pasangan itu yang dipublikasikan di Instagram menjadi bukti visual yang mudah diakses. Tindakan mereka terlihat biasa, tapi celah pelanggaran administratif mulai terlihat jelas. Hari itu,
Radit dan Selsa berjalan menuju Bahnhofplatz, menuju salah satu butik jam tangan paling mewah di Bern. Cuaca cerah, sempurna untuk kegiatan belanja mereka. Selsa mengenakan trench coat krem baru hasil belanja transitnya di Doha, sementara Radit terlihat gagah dengan kemeja lengan panjang biru laut dan celana chino. Saat masuk ke butik, mereka disambut staf berpakaian hitam elegan. Selsa langsung tertarik pada jam tangan berlian edisi terbatas. "Ini bagus banget buat story," bisiknya pada Radit. Tanpa menanyakan harga, Radit langsung meminta jam tangan itu dibungkus. Baginya, perhatian sekecil apapun dari Selsa harus selalu dibalas dengan barang mahal. Hubungan mereka bukan soal perasaan, tapi lebih seperti transaksi yang dibalut cinta. Setelah berbelanja, mereka kembali ke hotel dengan kantong mewah di tangan, tanpa menyadari seseorang mengikuti mereka dari jauh. Seorang pria muda dengan kamera kecil tersembunyi di jaketnya mengawasi pergerakan mereka atas perintah kantor imigrasi. Sore itu, Almira duduk di ruang tamu menonton ulang video USG bayi mereka di laptop. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski hatinya masih perih. Ia sudah lama tidak menghubungi Radit, tak menanyakan kabar atau menagih perhatian. Fokusnya kini adalah bayi yang dikandungnya dan dirinya sendiri. Membangun kembali harga diri yang hancur karena pengkhianatan. Tiba-tiba, notifikasi email masuk dari alamat baru. Pesannya singkat, tapi membuat nafas Almira tertahan. "Your report has moved forward to the enforcement team. If confirmed, next step include interview and potential revocation of entry privileges." Ia menutup laptop perlahan, sadar waktunya hampir tiba. Dunia tengah menyiapkan balasan yang tak pernah ia minta, tapi sepenuhnya pantas diterima. Di kamar hotel, Selsa tengah merapikan feed Instagram agar terlihat estetik, sementara Radit sedang mandi. Mereka tertawa, merencanakan hari esok yang menyenangkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa liburan itu akan segera diguyur badai kebenaran. Pukul 3.17 dini hari, ketukan terdengar di lorong lantai 5 Hotel Grand Blue Fue. Radit membuka mata perlahan, mencoba membedakan antara mimpi dan kenyataan. Ketukan terdengar lagi, lebih keras. "Radit," suara Selsa serak. Ia duduk di ujung ranjang dengan selimut setengah menutupi tubuh, masih bingung. Radit bangkit, mengenakan kaos dan celana tidur, mendekati pintu. Melalui lubang intip, ia melihat dua pria berjas abu-abu dan satu wanita berambut pirang, semua mengenakan identitas resmi Setat Sekretariat für Migration, Dinas Imigrasi Swiss. Radit menoleh ke Selsa, wajahnya menegang. "Itu orang imigrasi?" Selsa panik. "Apa? Buat apa mereka datang ke sini?" Radit tak menjawab, perlahan membuka pintu. Ketiga petugas langsung menunjukkan surat resmi dalam bahasa Jerman dan Inggris, lengkap dengan cap dan tanda tangan digital. "Eme Radit Arvenio?" tanya salah satu pria. "Yes, I am," jawab Radit dengan suara serak. Mereka memperkenalkan diri dari Swiss Immigration Enforcement dan meminta izin masuk untuk menanyakan beberapa hal terkait visa dan kepatuhan Selsa. Selsa berdiri kaku, mengenakan kaos oversize milik Radit, rambut acak-acakan, matanya menatap petugas penuh ketakutan. Petugas wanita mendekat, sopan tapi tegas. "Miss Selsa Bira, kami menerima laporan kunjungan Anda dengan visa turis, tapi aktivitas Anda menunjukkan niat menetap atau melakukan kerjasama komersial, terutama dari profil media sosial publik yang menampilkan promosi berbayar." Selsa terdiam, menatap Radit, berharap ia memberi jawaban. Namun Radit sendiri tampak panik. Petugas lain menunjukkan dokumen tambahan. Selsa pernah tinggal melebihi batas di Prancis selama 5 hari 2 tahun lalu.
Pelanggaran itu memunculkan peringatan di sistem dan memerlukan klarifikasi. Selsa menangis pelan. Saya nggak tahu, saya cuma ikut liburan, ucapnya terbatuk-batuk. Petugas tetap sopan, kami akan mengundang Anda berdua untuk pemeriksaan lanjutan di kantor kami. Sementara ini, paspor Anda akan kami tahan sebagai jaminan kehadiran. Selsa membaca surat itu dengan mata berair, menahan tangis. Radit menerima suratnya sendiri, wajahnya kosong, dunia yang dibangunnya dari kebohongan mulai runtuh. Di Jakarta, pukul 10.30, Almira menyeduh teh dan menonton berita internasional yang menayangkan razia imigrasi di Hotel Bintang 5 di Swiss terkait aturan visa turis. Tak ada nama disebut, tapi hati Almira tahu ia terlibat. Ia membuka laptop, membaca balasan dari kedutaan. Informasi dan bukti Anda sangat membantu. Kami akan mengawasi proses hingga selesai. Almira memejamkan mata, membelai perutnya, dan tersenyum tulus untuk pertama kali sejak semua ini terjadi. Sementara itu, pagi di Hotel Grand Bellevue datang dengan beban berat. Radit duduk di sofa menatap kosong, Selsa menangis di kamar mandi. Paspor mereka telah disita, dan hari ini mereka harus menghadapi interogasi resmi. Liburan mewah berubah menjadi mimpi buruk. Mereka ingin pulang, tapi jalan pulang belum tentu ada. Mereka ingin kabur, tapi sudah terlalu jauh terjerat. Sementara di kejauhan, ada seorang wanita yang tak ikut perjalanan itu, namun telah lebih dulu mencapai tujuannya. Ruangan itu putih sekali, terlalu putih sampai mata Radit yang lelah terasa perih menatap sekeliling. Dindingnya licin dan mengilap, lampu menyala terang, dan tidak ada satupun dekorasi yang memberi rasa nyaman. Di tengah ruangan, hanya ada meja besi dengan 2 kursi berhadapan. Radit duduk di salah satu kursi itu, berkeringat meski suhu ruangan sangat dingin. Selsa berada di ruangan lain, diperiksa oleh petugas berbeda. 2 jam telah berlalu, dan ia belum tahu seberapa parah masalah yang mereka hadapi. Yang jelas, hidupnya terasa berada di ujung tanduk. Pihak imigrasi Swiss tidak main-main. Mereka memiliki data lengkap, bukti dari media sosial, riwayat perjalanan lintas negara, bahkan catatan aktivitas Selsa di Perancis 2 tahun lalu. Radit berusaha menjelaskan bahwa ia hanya berlibur, bahwa mereka tidak berniat tinggal atau bekerja di sana. Namun, petugas wanita yang memeriksanya hanya tersenyum tipis sambil menunjukkan tangkapan layar akun Instagram Selsa. Kerja sama brand dan tujuan komersial terlihat jelas dari unggahan itu. Setelah pemeriksaan selesai, Radit dan Selsa dikembalikan ke ruang tunggu kantor konsulat Indonesia di Bern. Pihak KBI sudah dihubungi terkait status kewarganegaraan mereka. Di sana, dengan tangan gemetar, Radit meminjam telepon staf dan menekan nomor yang ia hafal di luar kepala. Dering pertama dan kedua berlalu, napasnya tercekat, hatinya berdegup kencang. Dering ketiga, suara di ujung telepon terdengar tenang, terlalu tenang. Radit berbicara dengan suara bergetar, mencoba menjelaskan situasinya. Almira, ini aku, Radit. Aku di Swiss sekarang. Ada kesalahpahaman, kami di kantor konsulat. Imigrasi mengeluarkan surat peringatan karena dugaan pelanggaran visa. Tapi ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Hening. Lalu Almira berbicara dengan nada datar. Pikiranku tenang, Radit. Aku tahu pasti. Tolong, aku butuh kamu sekarang. Aku panik. Radit mencoba merespons, tapi jawaban Almira datar dan dingin. Selamat menikmati liburanmu. Kamu sudah menyiapkan semuanya, bukan? Itinerari, hotel bintang 5, bahkan jam tangan mahal. Jadi nikmati saja, aku tidak akan mengganggumu. Telepon pun ditutup. Radit menatap layar kosong dengan hampa. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada teriakan, lebih sakit daripada umpatan.
Ia ingin melempar telepon, berteriak, atau melarikan diri dari gedung konsulat dan situasi yang terasa seperti jebakan. Tapi ia hanya duduk, mematung, tangan menggenggam lengan kursi sekuat tenaga. Di Jakarta, Almira berdiri di depan jendela dengan secangkir coklat panas di tangan. Langit mendung, hujan baru saja reda, menetes di dedaunan yang berkilau. Ia memeluk perutnya yang membuncit, merasakan gerakan halus janin. Malam-malam penuh air mata telah ia lalui, duri-duri sakit di hatinya dicabut satu persatu, hingga luka berhenti berdarah, hanya meninggalkan bekas. Telepon Radit tadi tak membangkitkan emosi. Ia tidak marah, tidak sedih, hanya lega. Kebenaran datang bukan karena ia mengejarnya, tapi karena ia menata agar kebenaran itu terlihat. Almira menyiapkan semua bukti dari Swiss, tiket pesawat, nama penumpang, unggahan media sosial, bukti kerjasama brand, dan dokumen dari kedutaan serta imigrasi. Semua lengkap, semua tuntas. Ia mengirim pesan pendek kepada kuasa hukum keluarga, tak perlu lanjut gugatan. Saya hanya ingin perceraian bersih dan hak asuh anak, tanpa kompromi, tanpa balas dendam, tanpa kekerasan. Kebenaran sudah berbicara. Almira tahu, kemenangan sejati bukan membuat Radit jatuh, tapi berdiri tegak, menjaga harga diri sebagai wanita dan ibu. Di konsulat Swiss, Selsa keluar dari ruang pemeriksaan dengan mata sembab. Ia duduk di samping Radit dan bertanya pelan, "Kamu sudah telepon istrimu?" Radit mengangguk. Dia bilang apa? Dia cuma bilang, "Selamat menikmati liburanmu." Selsa terdiam, lalu menyandarkan punggung ke kursi, menatap langit-langit putih yang terasa semakin sempit. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada diamnya seseorang yang pernah kau lukai. Di lobi Hotel Bellevue Palace, pagi itu biasanya tenang berubah gaduh. Pintu otomatis terbuka tutup, suara langkah berat dan aksen asing bersautan. Dua petugas imigrasi berdiri di depan meja resepsionis. Sementara wanita berambut pirang kecoklatan, jaket bulu tebalnya kusut, menjerit, "Aku tidak mau dipulangkan. Ini salah paham. Aku hanya influencer. Aku tidak bekerja di sini. Kenapa kalian memperlakukan aku seperti penjahat?" Petugas wanita dengan sabar menjelaskan, "Visa kamu tidak mencakup aktivitas bisnis." Selsa membantah, "Aku cuma posting jam tangan, itu hobi, bukan kerja." Radit berdiri di belakangnya, wajah pucat, matanya kosong. Ia tak lagi mencoba menjelaskan, terlambat. Permintaan maaf pun tak bisa menghapus aib yang sebentar lagi tersebar. Dan benar saja, salah satu staf resepsionis yang tak tahan diam merekam semua kejadian. Pasangan turis Indonesia itu dipaksa keluar dari hotel, digiring seperti pelanggar hukum. Petugas menyerahkan dokumen deportasi dan tiket pesawat yang telah disiapkan pihak otoritas. Mereka akan diterbangkan kembali ke Jakarta dengan penerbangan malam. Selama di bandara, mereka tidak boleh menggunakan fasilitas VIP. Bahkan, paspor mereka sempat ditahan sementara sampai pemeriksaan lanjutan selesai. Video keributan itu diunggah oleh akun anonim yang entah berasal dari mana. Hanya dalam 2 jam, klip berdurasi 1 menit 45 detik itu sudah menyebar ke berbagai platform, Twitter, TikTok, Instagram, bahkan Facebook. Judulnya pun cukup tajam. Influencer Indonesia dan selingkuhan diduga dideportasi dari Swiss karena melanggar visa. Dan komentar netizen pun bermunculan tanpa henti. Pantas gayanya norak, ternyata visa turis saja. Influencer abal-abal, cuma pamer, malah malu-maluin negara. Istrinya pasti perempuan paling sabar sedunia, salut. Nama Selsa bahkan masuk trending topik nomor 3 di Twitter Indonesia.
Foto-foto lamanya dengan caption glamor dibongkar satu persatu. Bahkan ada yang menemukan jejak digitalnya saat mengunggah potongan percakapan dengan Radit di story dengan caption romantis yang dulu dianggap manja, sekarang tampak sebagai bukti kebodohan. Sementara itu, Almira duduk tenang di ruang keluarga, menonton TV yang menayangkan berita viral pagi itu. Pasangan WNI terlibat pelanggaran visa di Swiss dipulangkan paksa karena indikasi penyalahgunaan visa turis untuk kegiatan komersial dan kolaborasi brand. Salah satunya adalah influencer muda yang dikenal di media sosial. Almira tidak tersenyum, tidak tertawa. Ia hanya menatap layar TV dengan ekspresi datar. Satu tangan mengelus perutnya yang sudah memasuki bulan ke-6 kehamilan. Ia tahu ini bukan akhir, tapi titik balik. Masyarakat kini tahu siapa Radit sebenarnya. Di tempat kerjanya, gosip sudah tersebar. Ia ditugaskan ke Swiss, tapi ternyata ketahuan bersama wanita lain dan dideportasi karena melanggar hukum. Dunia yang dulu membuat Radit merasa tinggi, sekarang menilainya rendah. Ia bukan lagi suami sukses dan cerdas, tapi pria yang gagal menjaga komitmen, kalah oleh kecerdasan istri yang ia remehkan. Penerbangan Radit dan Selsa dari Zurich ke Jakarta terasa panjang. Tak ada percakapan, tak ada pelukan, kursi mereka pun dipisah. Selsa duduk di belakang, Radit di tengah. Pihak maskapai diberitahu untuk mengawasi mereka. Jika terjadi keributan di kabin, media sudah menunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu mendarat, kamera dan mikrofon langsung menyambut mereka. Bukan sebagai selebritas karena prestasi, tapi karena aib. Wajah Selsa disorot, ditutupi masker besar dan kacamata hitam. Radit menunduk serendah-rendahnya ketika seorang wartawan berteriak, "Mas Radit, bagaimana tanggapan Anda soal kabar istri Anda melaporkan keberangkatan ini?" Radit tidak menjawab, ia hanya berjalan melewati kerumunan, matanya kosong. Pikiran satu hal, apakah pintu rumah Almira masih terbuka untuknya? Dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Langkahnya terasa berat saat berdiri di depan rumah yang dulu dianggap pelabuhan paling aman. Pintu kayu coklat dengan ukiran sederhana tampak sama, tapi atmosfernya terasa asing. Sunyi, jauh dari kehangatan. Tangannya bergetar saat mengetuk pintu. Sekali, 2 kali, 3 kali, tak ada suara. Ia menghela napas, perlahan mendorong pintu. Aroma lavender yang biasa Almira letakkan di ruang tamu langsung tercium, tapi kali ini membawa luka. Radit masuk, meletakkan kopernya, memandang sekeliling. Tak ada Almira menyambut, tak ada tawa atau langkah cepat menuju dapur. Rumah itu sunyi, tapi bukan damai, sunyi yang menegur. Ia berdiri beberapa saat sebelum masuk ke ruang tengah. Almira duduk di sofa, perutnya semakin membesar, mengenakan gamis biru muda dan kerudung sederhana. Wajahnya tenang, tapi dingin. "Almira," suara Radit parau. Almira menoleh, tapi tidak berdiri. Matanya menatapnya seperti orang asing. "Kamu pulang?" Suaranya datar. Aku minta maaf, Mira. Sudah." Suara Almira tegas, lembut tapi tegas. "Kamu nggak perlu menjelaskan apa-apa." Radit terpaku, mencoba mendekat, tapi Almira mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Ada jeda panjang, seperti jurang yang tak bisa dijembatani. "Aku salah," Radit bertanya pelan, tulus. "Aku menyesal, aku terlalu bodoh, terlalu buta. Kupikir bisa memisahkan semuanya, tapi ternyata aku kehilangan arah." Almira tersenyum tipis, getir. "Kamu nggak kehilangan arah, Radit. Kamu cuma nggak memilih jalan pulang. Padahal jalannya ada di sini, di rumah ini, di aku, di anak kita." Radit menunduk, wajah tertunduk dalam-dalam.
Aku udah nyakitin kamu, Mira. Iya, tapi bisakah kita mulai lagi dari awal demi anak kita? Suaranya lirih, penuh harap. Almira menunduk, mengelus perutnya perlahan, lalu menatap Radit. Mata mereka bertemu, dulu saling mencintai, kini saling menilai luka. Kamu tahu, Radit, satu-satunya hal yang membuatku bertahan bukan karena lemah, tapi karena ingin memberi anak kita rumah utuh. Rumah itu bukan soal dua orang dewasa yang tinggal bersama, tapi tempat kejujuran dan kesetiaan. Kamu sudah mengusir keduanya jauh sebelum pergi ke Swiss. Radit terdiam. Permintaan maaf tak akan menebus pengkhianatan. Jadi, kamu benar-benar mau bercerai? Tanyanya hampir tak terdengar. Almira mengangguk pelan. Iya. Jawaban itu menghantam dada Radit. Tapi ia tahu, Almira berkata bukan karena benci, melainkan karena mencintai dirinya sendiri dan masa depan anak mereka. Aku tetap izinkan kamu bertemu anak kita. Aku tak akan menanam kebencian. Tapi aku juga tak akan berpura-pura jadi istri yang memaafkan, meski hatiku hancur tiap malam. Radit mencoba bicara, tapi tak ada suara. Ia hanya mengangguk, mata mulai basah. Penyesalan datang terlambat. Almira berdiri, mengambil map di meja dekat tangga, menyerahkannya ke Radit. Ini draft perjanjian cerai. Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Aku tak akan ambil harta darimu, hanya ingin hak asuh penuh. Kamu boleh datang sesuai jadwal yang kita sepakati nanti. Radit menerima map dengan tangan gemetar. Hatinya ingin menolak, tapi logikanya tahu, Almira benar. Rumah itu tak lagi sama. Bukan karena perabotan rumah berubah, bukan karena warna dinding berbeda, tapi karena cinta yang pernah ada di sana telah terluka terlalu dalam. Sore itu, Radit meninggalkan rumah. Ia berjalan pelan keluar, tak berani menoleh ke belakang. Di dalam, Almira kembali duduk di sofa, memeluk perutnya, dan membisikkan sesuatu kepada anaknya yang belum lahir. Nak, kamu tidak akan tumbuh di rumah yang dipenuhi dusta. Ibu akan kuat untukmu. Tanda tangan terakhir diletakkan di atas kertas. Pena di ujung jari Radit bergemetar sejenak sebelum akhirnya berhenti. Suara gesekan tinta itu seperti gema paling menyakitkan yang pernah ia dengar. Di hadapannya, Almira duduk tenang, matanya teduh, namun menyimpan luka yang tak terlihat. Tak ada air mata, tak ada kemarahan yang meledak, hanya keheningan yang menggantung di ruang sidang yang dingin dan formal. Hakim menatap berkas perceraian mereka, lalu menutupnya dengan satu ketukan ringan. Berdasarkan bukti dan kesepakatan kedua belah pihak, gugatan cerai atas nama Almira Sahira terhadap Radit Ramadan dinyatakan sah. Perceraian ini berlaku efektif mulai hari ini. Tak ada sorak-sorai, tak ada ucapan selamat, hanya keheningan yang kaku di antara mereka bertiga. Almira menarik napas panjang, lalu perlahan bangkit. Perutnya kini rata, tak ada lagi bayi yang tumbuh di sana. Tapi, cintanya pada buah hatinya lebih besar daripada semua luka yang pernah ditorehkan Radit. Radit hanya bisa memandang punggung Almira yang menjauh. Ia ingin berlari, memohon, memeluknya sekali lagi, tapi semua terasa mustahil. Terlambat. Di luar ruang sidang, udara pagi berhembus pelan, membawa aroma bunga kemboja yang gugur dari pohon-pohon taman pengadilan. Almira berhenti sejenak, menengadah, membiarkan sinar matahari menyentuh wajahnya. Dalam dadanya, sesak perlahan berubah menjadi lega. Akhirnya ia bebas. Akhirnya ia bisa memulai hidup baru. Mobil jemputannya tiba. Seorang perempuan paruh baya tersenyum ramah. "Sudah selesai, Enduk?" Almira mengangguk. "Sudah, Bu, kita pulang."
Perjalanan ke rumah barunya memakan waktu hampir 1 jam. Di kursi belakang, kursi bayi terpasang rapi. Di dalamnya, seorang bayi mungil tertidur dengan tenang. Kulitnya bersih, pipinya kemerahan, napasnya teratur. Bayi itu, Ananda Jayan Sahira, adalah alasan Almira tetap berdiri hari ini. Ia memilih nama itu sendiri, tanpa menyertakan nama Radit. Sahira menjadi penegasan bahwa ia akan membesarkan anaknya dengan nama yang ia banggakan. Nama yang kelak akan mengingatkan anaknya tentang kekuatan, bukan pengkhianatan. Sesampainya di rumah, Almira menggendong Jayan. Ia duduk di kursi goyang kayu tua yang dibelinya di pasar, lalu menyanyikan lagu Nina Bobo dengan lembut. Jayan membuka mata sejenak, menatap ibunya, lalu tersenyum kecil. Senyum sederhana itu menyalakan ribuan harapan dalam hati Almira. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Pagi dimulai dengan tangisan Jayan yang lapar, diikuti suara air mendidih dari dapur kecil. Almira menjalani semuanya dengan sabar, bekerja sebagai editor lepas dari rumah sambil menimang anaknya. Meski lelah, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Beberapa kali, Radit mencoba menghubungi, meminta bertemu dengan Jayan. Namun Almira belum siap. Ia tidak membenci Radit, juga tidak ingin balas dendam. Ia hanya ingin memastikan luka di hatinya benar-benar sembuh sebelum membuka sedikit ruang untuk masa lalu. Suatu malam, hujan turun deras. Almira duduk di dekat jendela, menatap tetes air yang menari di kaca. Di pangkuannya, Jayan tertidur setelah disusui, tangan kecilnya menggenggam jari Almira. Almira menatap wajah mungil itu, air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Maafkan ibu, kalau suatu hari kamu bertanya kenapa hanya punya satu nama belakang. Tapi percayalah, kamu tidak kurang dari siapapun. Kamu adalah anugerah terbesar ibu, dan ibu akan berjuang sekuat tenaga untuk membuatmu bahagia. Di sisi lain kota, Radit duduk di apartemen kosong yang dingin. Semua kemewahan yang dulu ia banggakan kini terasa hampa. Ia membuka ponsel, melihat foto lama Almira yang sedang hamil, lalu membuka akun media sosial yang dulu untuk pamer kebahagiaan. Tidak ada unggahan tersisa. Semua dihapus, termasuk foto-fotonya dengan Selsa yang kini entah di mana. Ia mengetik pesan di ponsel. Mira, jika suatu hari Zayan ingin mengenal ayahnya, aku akan selalu siap. Tapi kalau tidak, aku tetap mendoakan kalian berdua. Terima kasih telah membuatku merasa menjadi seorang suami dan calon ayah, meski aku gagal menjalankannya. Pesan itu tidak dikirim. Radit hanya menyimpannya di draft karena kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menebus semuanya. Di rumah kecilnya, Almira menutup mata pelan sambil memeluk Zayan lebih erat. Ia tahu jalan ke depan tak mudah, tapi ia tidak sendiri. Ia punya cinta yang utuh, keberanian, dan seorang anak yang menjadi cahaya hidupnya. Langit sore berwarna tembaga sendu. Angin musim kemarau menggerakkan tirai tipis di jendela kamar. Di atas meja kayu, secangkir teh melati mengepul lembut. Di sampingnya, selembar kertas bergaris menunggu goresan pena. Almira duduk di kursi rotan, memangku Zayan yang tertidur setelah diberi makan. Ia menatap wajah anaknya, setiap helai rambut, setiap lengkung alis, setiap gerak bibir kecil yang sesekali meringis dalam mimpi. Semuanya seakan mengukir janji baru dalam jiwanya. Malam itu, Almira memutuskan menulis surat. Bukan untuk Radit, bukan untuk dunia, tapi untuk anaknya.
Surat yang akan disimpan hingga Zayan cukup dewasa untuk membaca. Tangannya mulai menulis, tinta mengalir perlahan tapi pasti. Untuk anakku tercinta, Ananda Zayan Sahira. Saat ibu menulis surat ini, kamu sedang tertidur di pangkuan ibu. Wajahmu damai seperti langit setelah hujan. Anakku, mungkin suatu hari kamu akan mendengar banyak versi cerita tentang ayahmu, ibu, dan perpisahan kami. Tentang bagaimana kamu lahir di keadaan yang tidak sempurna menurut sebagian orang. Tapi ibu ingin kamu tahu satu hal, ibu tidak pernah menyesal telah melahirkanmu. Kamu adalah cahaya dan kekuatan ibu. Alasan ibu tetap berdiri meski dunia berusaha merobohkan. Banyak yang mengatakan ibu membalas dendam, tapi itu tidak benar. Ibu hanya membela diri, kehormatan, dan hak ibu sebagai istri yang dikhianati di saat paling rapuh. Ibu ingin kamu tahu, diam bukan selalu pilihan bijak. Perempuan berhak berdiri, berbicara, dan mempertahankan diri dengan kecerdasan dan keberanian, bukan amarah atau kekerasan. Ibu tidak menghancurkan hidup ayahmu, ia sendiri yang memilih jalannya. Ibu hanya menunjukkan kebenaran agar dunia melihat apa yang terjadi. Setelah itu, ibu melangkah. Meninggalkan yang telah berlalu dan menyambut masa depan baru bersama kamu. Ibu tahu, suatu saat kamu mungkin akan bertanya, mengapa aku tak memiliki ayah di sisiku? Jawabannya sederhana. Kehadiran seseorang dalam hidup kita bukan ditentukan oleh statusnya, tapi oleh komitmennya. Sayangnya, ayahmu memilih jalan lain, bukan bersama kita. Namun, ibu tidak pernah menyesal melepaskannya. Karena jika seseorang bisa meninggalkan kita saat kita terluka, berarti ia memang tak pernah benar-benar ingin menjaga kita. Zayan, kamu tak perlu merasa malu. Kamu adalah anak dari seorang perempuan yang memilih untuk tetap tegar meski hatinya retak. Yang memilih bangkit bukan larut dalam tangis. Yang memilih menyembuhkan luka bukan membiarkannya menyebar. Hidup akan mengajarkanmu banyak hal, nak, tentang cinta, kehilangan, pengkhianatan, dan harapan. Semoga surat ini menjadi pengingat bahwa kamu lahir bukan dari dendam, tapi dari cinta yang tulus. Bukan dari amarah, tapi dari keteguhan hati seorang ibu. Semoga kamu tumbuh menjadi laki-laki yang tidak pernah menyakiti perempuan. Laki-laki yang bertanggung jawab, setia, dan mampu menghargai hati orang lain. Ibu menyayangimu, selalu. Tertanda, ibumu, Almira Sahira. Surat itu selesai ditulis ketika langit mulai gelap. Almira melipatnya dengan hati-hati, memasukkannya ke amplop coklat, lalu menyimpannya di laci buku harian di samping tempat tidur. Ia tahu, saat ini bukan waktunya bagi Zayan untuk membaca surat itu. Namun, suatu hari nanti, ketika ia dewasa dan siap memahami dunia dengan segala kerumitannya, surat itu akan menjadi warisan paling jujur dari seorang ibu. Almira menatap langit malam dari jendela. Di luar, bulan tergantung rendah, penuh, dan utuh. Ia tersenyum tipis, membisikkan doa dalam hati. Untuk dirinya sendiri, untuk Zayan, bahkan untuk Radit. Meski luka itu belum sepenuhnya hilang, ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang. Tapi sekarang, ia melangkah tanpa beban. Ia bukan lagi korban, juga bukan pahlawan. Ia hanya seorang perempuan yang memilih mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Dalam cinta itu, ia menemukan kembali kekuatan, harga diri, dan arti kebahagiaan sejati.